Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irma Gustiani dengan NIM 6612100051. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi, yaitu mengenai analisis manajemen strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Jadi, DPUR atau Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Serang yaitu dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Visi terwujudnya infrastruktur yang baik, pengelolaan sumber daya air, dan keirigasian yang handal untuk mendukung masyarakat Kabupaten Serang yang berkualitas. Kemudian misi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan dasar di semua wilayah, mengembangkan wawasan strategi cepat tumbuh, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, serta didukung kondisional, politik, dan keamanan yang kondusif dan demokratis. Analisis visi dan misi. Berdasarkan visi tersebut telah sesuai dengan aturan visi misi bahwa visi berorientasi pada masa depan ditunjukkan dengan kata terwujudnya, sedangkan misi berorientasi pada masa sekarang sebagai cara mewujudkan visi tersebut. Tujuan dan sasaran Dinas PUPR. Tujuan yang pertama, terwujudnya kualitas sarana dan prasarana yang memadai. 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Kota Serang. Analisis tujuan dan sasaran. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah selaras dengan penjabaran misi yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Serang. Kemudian untuk sasarannya juga sudah sesuai dengan tujuan yang ada. Menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, reachable, and time-bound. Analisis SMART itu yang pertama spesifik. Tujuan yang ditetapkan itu sudah jelas di Dinas PUPR. Kemudian measure, pelaksanaan kegiatan sudah mencapai target, dan A-nya itu ada attainable, sudah mencapai tujuan atau sudah sesuai target keberhasilan karena program yang dilaksanakan berjalan. R-nya itu relevan, tujuan yang ditetapkan sudah sesuai karena bisa direalisasikan. Dan time bound-nya itu penetapan waktu pelaksanaan dan waktu selesai pelaksanaan programnya itu sudah baik karena adanya perencanaan. Kemudian ada analisis IPAS pada Dinas PUPR Kota Serang. Di situ ada faktor strategis. Yang pertama ada strength itu kekuatan. Poin strength ada 5. Yang pertama, adanya visi misi yang jelas. Bobotnya itu 0,11, nilainya 3, skornya 0,32. Kemudian yang kedua itu adanya tugas yang harus dijalankan. Bobotnya 0,14, nilainya 4, skornya 0,56. Poin ketiga itu adanya kinerja yang baik dengan meraih penghargaan sebagai pemerintah dengan memiliki kinerja yang tinggi, urutan ke-7 tingkat nasional tahun 2022. Bobotnya itu 0,16, nilainya 4, skornya 0,65. Yang keempat itu adanya perencanaan yang baik dalam membuat suatu program kerja. Bobotnya 0,11, nilainya 3, skornya 0,32. Yang kelima itu ada tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi. Bobotnya itu 0,11, nilainya 3, skornya 2,17. Kemudian ada weakness itu kelemahan. Ada 4. Yang pertama itu keterbatasan anggaran, skornya 0,27. Yang kedua sarana dan sarana kurang memadai.
skornya 0,41. Masih adanya jalan yang rusak dan belum diperbaiki, skornya 0,16. Yang keempat, ada pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibuat tapi kurang berjalan dengan baik, skornya 0,16. Jumlahnya untuk jumlah bobot 1,12. Kemudian skornya strength dan weakness itu 3,17. Analisis EPAS pada Dinas PUPR Kota Serang. Faktor-faktor strategisnya ada opportunity atau peluang dan ancaman. Yang pertama itu untuk opportunity, yang pertama itu ada tersedianya layanan informasi publik, skornya 0,71. Poin 2-nya adanya renstra yang jelas, skornya 0,32. Kemudian yang ketiga, diawasi oleh Bupati, 0,24. Yang keempat itu lokasi Kota Serang yang tidak terlalu luas, itu ada 0, skornya 0,37. Kemudian threats atau ancaman, yang pertama itu kurangnya koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya yang perlu ditingkatkan, skornya 0,39. 2. Perlu adanya penyesuaian antara pusat dan daerah, poinnya skornya 0,21. Kemudian yang ketiga itu kondisi sosial masyarakat, poinnya 0,32. Untuk jumlah analisis EPAS-nya itu 2,55. Kuadrat strategi seperti terlihat dalam tabel. Di situ ada grand strategi matrix. IFAS-nya 3,17, EPAS-nya 2,55. Pertemuan titik singgung IPAS 3,17 dan EPAS 2,55 berada pada kuadrat 2. Meskipun menghadapi ancaman, Dinas PUPR memiliki kekuatan internal. Strategi yang harus diterapkan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang, yakni terobosan kegiatan melalui kekuatan internal. Analisis SWOT pada Dinas PUPR Kota Serang. Strength dan opportunity, Dinas PUPR memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pihak. Yang kedua itu dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-programnya. Weakness dan opportunity, keterbatasan anggaran menjadi hambatan untuk terlaksananya suatu program. Strength dan threats-nya itu sumber daya manusia yang berkualitas memungkinkan Dinas PUPR untuk merencanakan dan melaksanakan program yang efektif. Tetapi keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi hambatan bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan program-programnya. Weakness dan threats itu dia meningkatkan perubahan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program-program. Nah, total bobotnya itu 1, seperti bisa dilihat dalam kolom strength opportunity, kemudian weakness, strength dan threats, kemudian weakness dan threats itu bisa dilihat di kolom. Bobotnya itu 1 totalnya. Ratingnya ada yang 3, 2, 3, 4, ada yang 5 juga. Untuk total nilainya 3,77. Selanjutnya ada the balanced score. Ini ada tabelnya. Yang pertama itu finansial itu dia bisa mengatur dana pemasukan. Anggarannya itu dari pemerintah. Kemudian customer Dinas PUPR itu masyarakat Kota Serang. Learning dan growth-nya itu pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penata ruangan serta pengawasan dan pemanfaatan ruang. Vision dan strategi internalnya, kualitas kinerja itu baik. Implementasi strategi,
Dinas PUPR Kota Serang memperbaiki kualitas kinerja supaya manfaat dari setiap program yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kualitas kinerja Dinas PUPR semakin baik dengan banyaknya sarana dan prasarana yang memadai. Evaluasi Dinas PUPR. Yang pertama, memperhatikan setiap program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, merespon keluhan dari masyarakat mengenai sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas kinerja. Baiklah, tadi adalah pemaparan dari manajemen strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.